Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon. I'm Ayani Aspiranti. My student's number is 222122030. And here I would like to show you an Excel tutorial video for midterm examination of statistics in ELR. Langsung saja untuk tutorial pengerjaannya, kita akan memasukkan dulu a set of data of students English proficiency test. Selanjutnya, masukkan data yang telah tersedia satu persatu. Setelah selesai menginput semua data ke dalam tabel, selanjutnya blok semua data yang telah selesai dimasukkan, lalu urutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Setelah itu kita copy, lalu paste di tabel yang lain. Setelah itu, blok lagi data yang telah di-paste, lalu akan dihapus duplikatnya. Ini adalah remove duplicates, agar datanya tidak ganda. Selanjutnya, buatlah tabel. Di urutan pertama itu adalah untuk nomor. Lalu yang selanjutnya ini adalah untuk score atau X. Di kolom selanjutnya adalah untuk frekuensi atau F. XF, X min, lalu X min pangkat 2, lalu F X min pangkat 2. Setelah itu, hitung frekuensi keseluruhan dari data yang tadi telah kita masukkan ke dalam tabel. Caranya, ketik sama dengan count if, lalu klik pada sel A. Setelah itu titik 2, lalu klik pada kolom score yang pertama. Setelah itu enter.
Selanjutnya copy, lalu blok ke bawah, enter. Selanjutnya menjumlahkan keseluruhan frekuensi, caranya ketik sama dengan sum, lalu blok seluruh frekuensi, enter. Selanjutnya untuk menghitung XF, caranya sama dengan kita klik pada score, lalu tanda bintang, klik lagi pada kolom frekuensi. Setelah itu enter. Copy, blok ke bawah, enter lagi. Lalu kita akan menjumlahkan, caranya sama seperti tadi, sama dengan sum, lalu blok, setelah itu enter. Untuk selanjutnya, kita akan mencari measure of central tendency. Pertama secara manual dulu untuk mencari mean, median, dan juga mode. Untuk mencari mean secara manual, yaitu hasil dari seluruh X dikali F, yaitu 3030, dibagi dengan hasil seluruh frekuensi atau keseluruhan datanya, yaitu 40. Lalu di sini sama dengan 3030 dibagi 40, lalu enter. Selanjutnya untuk median, karena datanya genap, maka 40 dibagi 2 adalah 20. Kita cari angka ke 20 dan ke 21. Di sini adalah 78. Lalu kita ketik lagi 78 ditambah 78 dibagi 2. Untuk mode, yaitu angka yang paling sering muncul atau frekuensinya paling banyak. Di sini terlihat ada 80 dengan frekuensi 6. Ini untuk secara manual. Selanjutnya, untuk membuktikan apakah hasilnya benar, kita akan mencari dengan rumus Excel. Pertama adalah mean, median, dan mode. Untuk mencari mean, kita ketik sama dengan average, lalu blok semua data mentah yang awal tadi dimasukkan. Setelah itu enter. Untuk median, ketik sama dengan median, lalu kita blok lagi data mentahnya, lalu enter. Mau juga sama dengan
mode, lalu blok lagi data mentah, setelah itu enter. Selanjutnya untuk mencari X dikurangin, caranya adalah sama dengan kita klik pada kolom skor atau X, dikurangi, klik pada hasil min dari yang Excel. Jangan lupa tambahkan dolar menghapus huruf D agar datanya tidak berantakan. Setelah itu enter. Copy, blok ke bawah, enter. Baik, yang selanjutnya kita akan mencari X min pangkat 2. Caranya yaitu ketik sama dengan, lalu klik pada X min, beri tanda pangkat 2. Setelah itu enter. Copy, lalu blok ke bawah, enter. Untuk fx min pangkat 2, ketik sama dengan, klik pada kolom frekuensi, lalu tanda bintang, klik pada kolom x min pangkat 2, lalu enter. Copy, blok ke bawah, enter. Lalu jumlahkan hasilnya sama dengan sum, blok pada kolom fx min pangkat 2, lalu enter. Selanjutnya kita akan mencari measure of variability. Yang pertama ada range, lalu quartiles, interquartile, variance, dan standard deviation. Kita akan mencari dulu secara manual. Untuk mencari range, rumusnya itu adalah skor yang terbesar dikurangi skor yang terkecil. Kita ketik sama dengan, untuk skor yang terbesar adalah 96, dikurangi dengan skor yang terkecil adalah 50. Setelah itu enter. Hasilnya adalah 46. Lalu kita akan mencari Q1, Q2, dan Q3. Untuk mencari Q1, rumusnya adalah 1/4 N ditambah 1. Sama dengan, tulis lagi 1/4. N-nya adalah 40 ditambah 1. Lalu enter.
Karena di sini adalah hasilnya 10,25, maka saya menggunakan cara ditambah dengan 0,25. Jadi, kita akan mencari value atau nilai ke-10 dari skor. Di sini ada 66. Maka sama dengan skor yang ke-10, 66, ditambah dengan 0,25. Setelah itu dikalikan dengan value ke-11 dikurangi ke-10. 66 dikurangi 66. Lalu enter, hasilnya adalah 66. Untuk Q2 rumusnya adalah 1/2 N ditambah 1 sama dengan 1/2 40 ditambah 1. Klik enter. Hasilnya 20,5. Untuk Q2 juga sama, di sini saya menggunakan rumus value ke-20 ditambah 0,5 sama dengan, kita cari dulu value ke-20. Ini adalah 78. Jadi sama dengan 78 ditambah 0,5, lalu tanda bintang. Setelah itu value ke-21 dikurangi value ke-20. Karena hasilnya sama, jadi 78 dikurangi 78. Setelah itu enter. Untuk Q3, rumusnya adalah 3/4 N ditambah 1 sama dengan 3/4 40 ditambah 1. Enter. Ini juga sama, kita mencari dulu value ke-30 dari skor di sini. Bisa dilihat. Ini. Jadi sama dengan 84 ditambah 0,75 tanda bintang value ke-31 dikurangi value ke-30. Setelah itu klik enter, hasilnya adalah 84. Selanjutnya untuk interquartile, rumusnya adalah Q3 dikurangi Q1. Jadi sama dengan 84 dikurangi 66. Hasilnya adalah 18. Yang selanjutnya kita akan mencari variance dan juga standard deviation. Untuk rumus mencari variance, yaitu
keseluruhan dari fx min pangkat 2, 6.201,50, lalu dibagi N dikurangi 1, yaitu 40 dikurangi 1. Sini kita ketik kembali sama dengan 6.201,50 dibagi 40 dikurangi 1. Lalu enter. Selanjutnya untuk mencari standard deviation, rumusnya adalah akar pangkat dari fx min pangkat 2, yaitu 6.201,50 dibagi 40 dikurangi 1. Lalu untuk mencari hasilnya, kita memakai SQRT. Lalu klik hasil dari variance yang tadi. Setelah itu enter. Dan ini adalah hasil perhitungan secara manual. Selanjutnya, kita akan mencari dengan rumus Excel. Pertama ada range. Lalu quartiles. Untuk Q1, Q2, dan Q3. Untuk mencari range menggunakan Excel, kita ketik sama dengan, lalu klik pada tabel di kolom skor yang terbesar, yaitu 96, dikurangi, klik pada skor yang terkecil, yaitu 50. Setelah itu enter. Hasilnya sama 46. Selanjutnya untuk mencari Q1, sebentar. Untuk mencari Q1 menggunakan Excel, rumusnya sama dengan, lalu ketik quartile Excel, lalu blok pada data mentah yang awal, setelah itu ketik titik 2, 1, ruang tutup, lalu enter. Hasilnya 66. Untuk kuartil 2, rumusnya sama dengan, lalu kuartil Excel, blok lagi pada data mentah,
titik koma, angka 2. Lalu enter. Untuk Q3 juga sama dengan kuartil EXO, lalu blok lagi. Setelah itu titik 2, titik koma, angka 3. Lalu enter. Hasilnya 84. Selanjutnya untuk mencari variance, ketik sama dengan menggunakan rumus var s, lalu blok lagi pada data mentah yang awal. Setelah itu enter. Dan yang terakhir untuk mencari standard deviation, rumusnya sama dengan menggunakan standard deviation STD S, lalu sama kita blok lagi, lalu enter. Ini dia hasilnya sama antara perhitungan manual dengan perhitungan Excel. Dan yang terakhir, kita akan membuat chart polygon. Caranya, kita blok pada kolom skor dan juga frekuensi, seperti ini. Lalu, klik insert pada recommended charts. Akan muncul polygon chart seperti ini. Lalu langsung saja klik OK. Seperti ini. Dan inilah hasil akhir dari perhitungan data yang tadi sudah kita hitung. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekeliruan ataupun gangguan pada jaringan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.